semuanya, kembali bersama saya Royman Simanjuntak dalam Royman BT Cafe Channel. Kali ini saya akan membahas satu kasus yang cukup menantang dan menjadi tantangan untuk kita sebagai bedah jantung memilih kapan menggunakan off pump dan on pump dalam real klinis. Jadi pasien datang dengan nyeri dada hebat. Ternyata dia ada serangan jantung yang disebut STEMI post PCI dengan fungsi jantung yang sudah turun drastis. EF-nya hanya 18% dan nggak cuma itu, pasien juga punya gangguan ginjal kronik dengan EGFR 42 dan echo terlihat LV function atau fungsi jantung kiri yang sangat menurun dan REWMA luas terutama di RCA teritori kemungkinan sudah non-viable dan dengan skor. Jadi pasien ini sebelumnya sudah dilakukan PCI pemasangan stent di LAD di rumah sakit lain dan dibawa ke rumah sakit saya dan dilakukan lagi kateter. Jadi pertanyaannya, kalau pasien seperti ini butuh operasi bypass, apakah lebih aman dilakukan dengan on pump atau off pump? Kasus seperti ini bukan hanya tentang bypass saja, tapi bagaimana caranya pasien dengan fungsi jantung rendah, EF fungsi jantung 18% dan fungsi ginjal yang menurun bisa bertahan selama dan setelah operasi. Pasien ini fungsi jantungnya 18%. Ini adalah yang disebut low cardio output state, risiko gagal jantung intraoperatif yang tinggi. Dan fungsi jantungnya, fungsi ginjalnya juga menurun. Jika terjadi operasi jantung mungkin akan perlu cuci darah. Dan ada juga diabetes dan fungsi daripada ginjal yang buruk dan diabetes ini adalah kondisi yang tidak bagus bagi kami sebagai bedah jantung. Dan juga dia post serangan jantung dengan troponin atau enzim jantung yang lebih dari 2000. Pasien dengan kondisi yang low output state ini, jantungnya sudah kerja keras tapi masih tidak cukup memompa darah. Di sisi lain ginjalnya juga sudah borderline. Dibiarkan, fungsi organ bisa drop makin jauh. Jadi tim bedah dihadapkan pada dilema on pump atau off pump seperti kita ketahui. Dan bila dilakukan off pump untuk menghindari resiko ginjal yang jelek, ya tambah rusak. Tapi begitu kita lihat kondisi intraoperatif, ternyata jantungnya benar-benar lemah. Saat manipulasi ringan saja, tekanan darah langsung drop dan irama jantung tidak stabil. Lalu selama operasi, pasien sempat mengalami episode ventricle tachycardia atau fibrilasi. Seperti yang kita tahu, VT pada pasien dengan EF rendah sering terjadi karena daerah miokard iskemik dan penuh jaringan parut atau kondisi jantung yang memang dalam kondisi stunning. Jadi begitu jantung disentuh atau perfusinya berubah sedikit, irama listriknya bisa kacau. Kalau kasus seperti ini dipaksakan dengan off pump, risiko henti jantung mendadak sangat tinggi karena kita nggak punya waktu untuk segera mengembalikan ke perfusi normal. Untuk itu kita putuskan on pump, karena dengan mesin jantung paru kita bisa langsung ambil alih sirkulasi darah dan menstabilkan hemodinamik tanpa membuat jantung kerja terlalu keras. Begitu CPB dijalankan, perfusi seluruh tubuh tetap terjaga, sementara tim bisa fokus menangani anemi dan melanjutkan grafting dengan aman. Tapi jangan lupa, sebelumnya memang pasien ini sudah mendapat satu tindakan pemasangan IABP, intra-aortic balloon pump, yang fungsinya adalah membantu fungsi jantung dan tekanan darah sistolik bisa lebih baik dan perfusi ke pembuluh koroner dan miokard jantung lebih baik. Nah, selama VT, tindakan utama adalah memastikan agar perfusi sistemik tetap berjalan karena pasien sudah on pump, tekanan darah bisa dijaga lewat mesin CPB. Kita lakukan defibrillasi ringan selama memastikan elektrolit dan suhu stabil dan jantung akhirnya kembali ke sinus aritmi. Pada pasien dengan EF 18% dan gangguan ginjal, keputusan memilih on pump CPB bukan soal teknik, tapi soal keselamatan. Saat jantung terlalu lemah untuk mempertahankan perfusi, mesin jantung paru justru menjadi penyelamat. Episode ventricle tachyfibrilasi intraoperatif mengingatkan kita bahwa kontrol penuh terhadap sirkulasi adalah kunci. Intinya bukan metode yang menyelamatkan pasien, tapi pemahaman dan keputusan yang tepat di meja operasi. Dan bagi kita yang masih sehat, perlu waspada. Jangan seperti pasien saya ini, usia 43 tahun, masih muda.
seorang dosen yang masih produktif, tapi mengalami serangan jantung. Dan ini sangat menyedihkan. Dan kami sebagai bedah jantung juga mendapat satu kasus yang begitu berat. Untuk menghadapi kasus ini, kami harus pergunakan segala daya, segala kemampuan, dan alat-alat yang maksimal. Sayang di Indonesia, kita belum ada yang kita sebut LVAD atau jantung buatan atau transplantasi jantung. Jadi inilah maksimal yang bisa kita lakukan. Semoga bermanfaat guys. Salam sehat Dr. Royman, dan jangan lupa follow, like, subscribe, dan share kepada teman-teman Anda bila konten ini bermanfaat.